Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak semua, hari ini kita kembali lagi belajar PAI untuk menyambung materi yang kemarin. Sebelumnya kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajar. Nah, jadi anak-anak itu semuanya, apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik, sebelum kita mulai kepada materi pembelajaran dalam kitab PPI-nya, kita memulai pembelajaran itu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, jadi di sini kita sekarang itu membahas mengenai meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup. Jadi materi kita hari ini adalah tentang meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup. Ada nampak Anda semua? Nampak. Nah, baik. Jadi di sini kita tentunya membahas mengenai Asmaul Husna. Nah, sebelumnya Anda semua tahu itu apa Asmaul Husna? Jadi belum ada yang tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu mengenai Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu kan terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada asma, yang kedua ada husna. Nah, jadi asma ini artinya adalah nama, sementara kalau husna ini artinya yang baik dan indah. Nah, jadi di sini Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, sebagaimana kan anak semua mungkin sudah sering belajar IPT, MDA ataupun SD. Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Nah, jadi nama-nama Allah yang baik dan indah ini terdiri dari 99 nama. Nah, jadi ada pun dalil yang menyatakan tentang Asmaul Husna ini di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-An'am. Ayat 180. Jadi di sini itu ada di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai Asmaul Husna ini Anda semua ya. Yang dimana bunyi ayatnya itu di sini Anda semua yang hafal ayatnya. Baik, di sini Ibu akan bacakan ayatnya, yang mana ayatnya itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Nah, jadi situ Anda semuanya di mana arti ayatnya itu yang tentang Al-A'raf ayat 180 ini itu menjelaskan mengenai artinya hanya milik Allah Asmaul Husna itu, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah, dan nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi itu pengertian dari itu arti dari surah Al-A'raf ayat 180 tadi Anda. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai apa saja Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Al-Alim. Nah, di sini Al-Alim ini adalah Asmaul Husna yang ke-19 dan artinya yaitu Maha Mengetahui. Jadi yang pertama itu kita bahas mengenai Al-Alim. Al-Alim itu adalah Asmaul Husna yang ke-19 yang artinya Allah mengetahui. Jadi anda semua, Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Baik itu umpamanya yang tidak tampak oleh panca indera kita sebagai manusia
menjaga setiap perbuatan, gerak-gerik kita, dan juga tingkah laku kita, karena kita tahu tadi Allah itu Maha mengetahui. Nah, jadi yang kedua yaitu mengenai As-Sami. Di sini kalau As-Sami ini artinya Maha mendengar. Nah, kalau As-Sami ini Ananda, kalau As-Sami ini adalah Asmaul Husna yang ke-38 yang artinya Maha mendengar. Jadi Allah itu Maha mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, baik itu hanya yang terbersih di dalam hati kita seorang manusia ataupun yang kita ucapkan langsung itu. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Maha mendengar segala sesuatu. Pendengaran Allah itu tanpa batas, itu berbeda dengan kita sebagai makhluknya. Kalau kita sebagai makhluknya, mungkin orang berbicara di sana, mungkin kita di sini tidak mendengarnya ya Ananda semua. Nah, jadi yang ketiga di sini Ananda, kita membahas mengenai Asmaul Husna yaitu Al-Basar. Di mana Al-Basar ini artinya Allah itu Maha melihat. Nah, Al-Basar ini terdapat dalam Asmaul Husna urutan yang ke-27. Artinya melihat. Jadi Ananda semua, Allah itu Maha melihat segala sesuatu, baik itu yang gaib, yang tampak maupun yang tidak tampak oleh kita sebagai manusia. Itu Allah Maha melihatnya, Ananda semua. Walaupun mungkin kalau kita sebagai manusia, umpamanya kita penglihatan kita itu terbatas, umpamanya kita melihat di sini. Kalau ada tembok yang dihalangi, pasti otomatis kita tidak akan bisa melihatnya. Tapi kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dia kalau Allah itu bisa melihat segala sesuatu, baik itu yang terjadi di langit, di bumi, adapun semua, pokoknya segala sesuatu yang terjadi itu di bawah penglihatan Allah tadi Anda semua. Jadi di sini Anda nggak paham kan tentang pengertian Al-Alim, As-Sami dan Al-Basar ini? Baik, tidak ada pertanyaan tentang ini? Baik, di sini Ananda. Jadi sekarang kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang hikmah dan perilaku yang mencerminkan keteladanan kepada nama Allah dan juga sifat Allah tadi. Baik, di sini Ananda. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai apa hikmah dan contoh perilaku yang mencerminkan kekamalan Asmaul Husna ini. Yang pertama yaitu hikmahnya dapat kita ambil setelah mempelajari Al-Alim ataupun sifat Allah yang Maha mengetahui. Itu ada yang pertama yaitu menumbuhkan giat, memberikan kita untuk menjadikan kita senantiasa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Jadi Anda semua, hikmah yang pertama yang mencerminkan perilaku Asmaul Husna Al-Alim ini yaitu menjadikan kita senantiasa untuk giat belajar. Karena apa? Karena di sini Al-Alim itu artinya Allah itu Maha mengetahui gitu. Allah itu memiliki ilmu yang banyak gitu. Sementara masa iya kita sebagai hambanya tidak mau belajar ataupun tidak mau menambah ilmu gitu. Sementara Allah aja yang Maha memiliki ilmu, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk senantiasa memiliki ilmu. Yang kedua, hikmahnya yang dapat kita ambil yaitu kita akan senantiasa menjaga setiap perilaku dan tindakan kita. Jadi Ananda, hikmah yang dapat yang keduanya yaitu dapat kita ambil itu dengan menjaga peraturan tindakan. Karena apa? Karena tadi kita sudah memahami dan kita sudah mengamalkan Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim, yang dimana artinya Allah itu Maha mengetahui. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, otomatis kita sebagai hambanya itu senantiasa akan menjaga semua gerak-gerik kita, perbuatan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah sudahi. Karena tadi apa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Baik, itu ada ini yang tentang Al-Alim ya Anda semua. Dan di sini ada yang ketiga, yang hikmah tentang As-Sami. Di mana
yang maha mendengar. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil setelah mempelajari nama Allah yang artinya maha mendengar ini? Yaitu kita akan senantiasa menjadi pendengar yang baik untuk teman benar. Kenapa ini kenapa hikmahnya menjadikan kita sebagai pendengar yang baik? Karena Allah saja itu maha mendengar, otomatis kita juga sebagai manusia itu sebagai hamba Allah, kita juga harus senantiasa menjadi orang-orang yang menjadi pendengar yang baik. Jika ada umpamanya teman kelas kita ataupun teman senang kita yang bercerita, maka kita hendaknya mendengarkan ceritanya dengan baik. Dan yang kedua, kenapa ibu ambil hikmahnya dari jalan tersebut? Karena di sini kita belajar mengenai asma asami. Asami itu artinya Allah maha mendengar. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan atau membicarakan hal-hal yang Allah tidak suka, itu artinya apa? Artinya Allah akan marah kepada kita. Nah, jadi anak semuanya, kita juga sebagai hamba Allah itu harus pentingnya menjaga lisan tersebut, karena banyak sekali kan anak semuanya orang lain yang bertengkar gara-gara lisan orang lain itu yang hukumannya tidak baik lagi gara-gara lisan tadi. Jadi hendaknya kita menjaga lisan tadi. Yang ketiga, hikmah tentang Al-Ghazali ini. Hikmah tentang Al-Ghazali yang dapat kita ambil dari Al-Ghazali ini sama seperti halnya tadi, pasti kita akan menjaga ataupun kita akan lebih memperhatikan apa yang akan kita berbuat. Jadi anak semua, karena kita mengetahui bahwa tadi Allah itu maha melihat, otomatis kita akan memperhatikan apa yang akan kita lakukan gitu. Karena kita berbuat yang demikian walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah itu maha mengetahui perbuatan kita Anda. Baik, inilah hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Adad, As-Sami dan Al-Ghazali. Tadi Ananda ada pertanyaan Anda tadi tentang mencerminkan perilaku Al-Basir di sini ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi kalau Al-Basir itu artinya Allah maha melihat. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan perilaku yang berkaitan dengan beriman kepada Al-Basir ini adalah mungkin kita sekarang punya HP, kita akan menggunakan HP itu untuk melihat hal-hal yang jadinya yang baik ya Anda semua. Kalau umpamanya kita menggunakan HP itu melihat hal-hal yang umpamanya sifatnya Allah larang ataupun Allah benci, itu pasti Allah akan marah. Jadi itu salah satu contohnya yang sering berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja yang penggunaan HP dari Anda. Jadi kita memiliki HP ataupun gadget dan lainnya, kita menggunakannya, kita melihat ataupun menggunakannya itu dengan hal-hal yang kita lihat yang baik gitu, yang Allah senang terhadapnya, bukan Allah yang marah. Justru membuat Allah marah terhadapnya gitu. Karena tadi apa? Karena Allah itu maha melihat apa perbuatan yang kita lakukan Anda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Anda semua. Sudah paham dengan materi ini? Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Anda semua sudah paham. Jadi kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.